Teman-teman kenal Jesse Livermore, dia adalah trader terhebat di dunia. Dia bisa di saat itu dia sempat profit 100 juta US dollar dalam satu hari, ya, dalam satu hari trading. 100 juta US dollar itu berapa, coach? Teman-teman hitung sendiri, itu udah triliunan ya kalau nggak salah ya. Nah, apa strategi yang digunakan oleh Jesse Livermore? Beliau menggunakan sistem trend following, di mana dia mencari harga yang naik, ya, dia mencari harga yang naik, tunggu konsolidasi, lalu buy untuk mengikuti pergerakan trennya, ya, pergerakan tren besarnya, ya. Selama trennya masih naik, beliau akan terus buy. Dan di saat trennya berubah menjadi bearish, beliau akan open posisi sell. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, harga turun bearish, beliau akan open posisi sell. Harga turun di sini sell lagi dan turun lagi sampai tren kembali berubah menjadi bullish, barulah dia akan mengikuti trennya untuk open posisi buy lagi. Itu adalah rahasia yang digunakan oleh, bukan rahasia ya, strategi ya, rahasianya udah saya ungkapkan kepada teman-teman semua. Ya, itu adalah strategi yang digunakan oleh trader terhebat di dunia. Meskipun dia ujung-ujungnya boncos dan dia bunuh diri, itu bukan berarti strateginya itu tidak berguna, ya. Itu karena dia mentalnya salah, ya. Jesse Livermore. Nicholas Darvas, How I Made $2 million in the Stock Market. Bagaimana saya profit 2 juta USD di pasar saham, ya, kurang lebih berapa nih, ya, 40 M ya, 40 M kurang lebih kalau nggak salah. Matematika saya jelek, tapi harusnya 40 M, ya. Strateginya apa? Trend following, ya. Jadi dia mencari fase konsolidasi, ya, konsolidasi, breakout, dia entry mengikuti arah breakoutnya, ya. Jadi breakout naik, karena harga naik artinya harga uptrend, dia open dengan posisi buy, ya. Naik lagi, buy lagi, naik lagi, buy lagi, naik lagi, buy lagi, cuan terus, ya, cuan terus. Dibandingkan dengan orang yang melawan tren seperti mayoritas 99,99% retail, ya. Ini, saya kasih tahu teman-teman, bagaimana 99,9999% retail itu trading. Ya. Harga turun. Wah, ini murah banget. Ini murah banget, gua akan all in. All in. Harga turun. Oke, gua gadai rumah gua di sini. Gua beli Bitcoin karena murah. Oke, harga turun lagi. Di sini udah panik. Udah panik. Udah boncos. Gitu. Tapi ini kan Bitcoin ya. Bitcoin kan dalam jangka panjang naik terus. Saya kasih contoh yang paling heboh di Indonesia ya. Saya kasih contoh yang paling heboh di Indonesia. Sideways, konsolidasi, breakdown. Ini jelas-jelas downtrend. Jelas-jelas downtrend. Tapi apa yang dilakukan oleh mungkin teman-teman ya, atau temannya teman-teman, ya, apa yang dilakukan? Waduh, ini all in gua. Ini murah banget. Gua akan all in di sini. Nanti jika harga naik, gua akan beli McLaren gua. Gua maunya McLaren warna merah. Gitu. Ini pada nonton gak sih? Ini penting soalnya. Oke. Gua mau beli McLaren warna merah di saat harga naik. Oke, apa yang terjadi? Boom, turun. Oke, gua gadai emas gua cairin deposito gua jual motor gua all in coin ini. Di saat harga naik, gua beli McLaren. Oke. Apa yang terjadi? Harga turun lagi, ya, boncos lagi. Agak lama nih. Boncos lagi, ya, harga turun lagi. Di sini orang-orang udah nggak ada uang untuk all in lagi karena udah boncos, semua udah all in. Ya. Dan inilah yang akan terjadi kepada teman-teman jika teman-teman melawan tren. Di market tidak ada istilah murah. Yang murah akan, dan biasanya kemungkinan besar akan turun lebih dalam lagi, dan lebih murah lagi, dan lebih murah lagi, dan lebih murah lagi, seperti mantap. Ya. Jika market sedang berada dalam downtrend, teman-teman tidak boleh buy. Teman-teman harus singkirkan dulu, ya, wait and see dulu. Jika market berada dalam downtrend, artinya institusi dan whale sedang jualan. Karena ingat, hanya whale dan institusi yang bisa menggerak harga. Jadi jika harga turun, kemungkinan besar dan sudah hampir pasti, ini yang jualan itu adalah whale, bukan retail. Ya, karena retail mau beli nggak bisa naikin harga. Retail mau jual nggak bisa turunin harga. Yang bisa naikin harga dan yang bisa turunin harga itu adalah whale. Dan jika harga berada dalam downtrend, artinya whale sedang jualan besar-besaran. Dan mengapa kalian mau beli sesuatu yang dijual besar-besaran oleh whale? Ya kan? Logikanya nggak masuk. Kalian mau beli sesuatu yang dibeli oleh whale, tapi harga sedang downtrend. Ini harga sedang downtrend, artinya whale sedang jualan. Mengapa teman-teman beli sesuatu yang dijual oleh whale? Nggak masuk akal, ya kan? Malah disuruh all in, ya kan? Ini saya bukan ngata-ngatain dia ya. Saya ngefans sama bro beliau, ya, T lah ya. Saya ngefans sama dia. Saya belajar banyak banget sama dia. Ini saya lagi mau koreksi cara pikir dan cara trading kalian, ya. Jangan melawan tren. Oke, misalkan teman-teman masih bisa all in di sini. Ya, di sini udah
Di sini jantung teman-teman sehat nggak di sini? Saya yakin jantung teman-teman nggak sehat, ya. Bukan cuma jantung, mungkin mental, fisik, keuangan udah hancur, ya. Dan apakah ini akan naik, coach? Jujur, nggak tahu. Dan kemungkinan besar enggak. Saya berani bilang sesuatu akan naik jika trennya memang naik. Karena jika tren naik, itu whale yang membuat trennya naik, ya. Whale beli, whale belanja. Karena whale beli, karena whale belanja, karena whale akumulasi, harga bisa uptrend, ya. Gitu. Nah, jadi kalau nggak boleh melawan tren, nggak boleh beli di saat downtrend, saya harus apa, coach? Teman-teman harus beli di saat sesuatu sedang uptrend. Nih, saya kasih contoh favorit teman-teman. Teman-teman mau kan profit kayak Dogecoin di siklus 2021? Teman-teman mau jackpot gila-gilaan di kripto seperti orang-orang yang jackpot di Dogecoin di tahun 2021? Bagaimana, coach, caranya? Please, coach, ajarin ke saya. Ini saya ajarin caranya. Ya. Teman-teman mau jackpot gede di market, teman-teman mau profit gede di market, ikutin tren. Harga naik, teman-teman beli. Ya. Harga naik, teman-teman beli. Coach, ini gila. Masa harga mahal disuruh beli? Udah tahu mahal. Saya nggak mau beli. Ini udah mahal. Saya maunya beli yang lagi downtrend. Mau beli yang lagi downtrend, ya udah jadi di manta. Ya. Mau beli yang lagi murah, ya udah jadi manta. Ada alasan Ferrari itu lebih mahal dari Hyundai. Ya. Ada alasan mengapa Rolex itu lebih mahal dari Casio. Ada alasan mengapa harga naik dan harga turun. Most often, ya, harga yang turun itu karena fundamentalnya busuk dan koinnya emang nggak bagus. Jadi harganya turun terus, dijual terus oleh whale, dan ke depan kemungkinan besar harga akan lanjut turun. Sebaliknya, ada alasannya mengapa suatu koin mengalami kenaikan. Ya, kalau teman-teman beli Patek Philippe yang limited edition, teman-teman beli Rolex limited edition, Ferrari limited edition, Air Jordan limited edition, apapun yang limited edition, pasti harganya mahal. Seperti Dogecoin, harganya ini mahal. Yes, udah naik mahal. Pasti harganya mahal. Justru karena mahal, barangnya bagus, ya. Kalau harganya murah, ya busuk, jadi kayak manta, gitu. Ya, justru karena harganya mahal, kalian akan cuan. Nih, kalau kalian beli di sini, oke, teman-teman bilang, ini udah mahal, coach gila, ini coach Darta, ini bodohnya orang. Banyak yang ngata-ngatain saya ya di YouTube ya, yang ngomong seperti itu ya. Saya sih dikasih tahu member saya, pribadi saya nggak baca YouTube komen saya karena it's a waste of time. Why would I? Ngapain saya baca komen-komen orang yang nggak pinter ya, sorry itu saya. Lanjut. Di sini kan mahal, coach. Yakin coach beli? Yakin. Apa yang terjadi? Jika kalian beli sini dan let's say kalian jual, nggak usah di market top, kalian jual di sini aja, ya. Kalian ini profit 4000%. Modal kalian 41x. Ya. Kalian masuk 20 juta aja ya. Masuk 20 juta aja, modal kalian langsung jadi 800 juta. Caranya gimana, coach? Beli mahal. Yes, ini memang kebalik dengan bisnis ya. Kalau di bisnis kita mau beli barang murah. Tapi kalau di market, teman-teman beli barang murah, adanya dia makin murah lagi. Sorry. Teman-teman beli barang murah, adanya dia makin murah lagi. Teman-teman beli barang mahal dan bagus, adanya dia bisa naik lagi. Gitu. Jadi jangan melawan tren ya. Teman-teman mau profit di mana nih? Mau profit di Farcoin ya. Tahun lalu kan Farcoin terbang. Teman-teman mau profit di Farcoin nih. Naik koreksi, ini adalah peluang kalian entry. Ya, karena lagi uptrend, naik koreksi, entry di koreksi, boom, terbang. Oke, lihat, ini naik koreksi, oke, ini lagi uptrend, lagi naik, whale, lagi beli, gua entry di koreksi, apa yang terjadi? Boom, terbang lagi. Dan silahkan teman-teman gunakan strategi ini di aset apapun, mau itu saham, forex, kripto, komoditas, apapun, rumusnya sama, ya. Ikuti tren dan jangan melawan tren. Jika teman-teman mau maksimalkan cuan teman-teman di siklus ini, teman-teman butuh aplikasi yang sangat canggih dan sangat cepat dan sangat aman. Ajaib Alpha adalah aplikasi yang memiliki banyak sekali fitur. Teman-teman bisa trading futures dengan leverage yang tinggi, teman-teman bisa earn dengan APY yang sangat tinggi, teman-teman bisa trading Bitcoin dan 200 aset kripto lainnya. Ya, pokoknya aplikasi Ajaib ini sangat lengkap. Lalu jika kripto bear market, teman-teman bisa investasi saham Amerika. All-in-one investment app ini adalah aplikasi yang sangat-sangat bagus. Jika teman-teman registrasi Ajaib Alpha menggunakan kode saya yang sudah ada di description, teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah, guys. Sangat lumayan, jangan sampai ketinggalan. Festival kripto terbesar di dunia, CoinFest 2025 akan diadakan di Bali di tanggal 21 dan 22 Agustus 2025. Untuk mendapatkan diskon 20% tiket CoinFest 2025, silakan gunakan kode saya yang sudah ada di description. Jangan lupa juga guys untuk join Discord community saya, di mana saya akan sharing update market yang lebih banyak lagi. Thank you semua sudah nonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, ini gila banget. Di grup VIP saya memberi sinyal dan mengatakan kalau Bitcoin potensi breakout dari bull flag pattern. Apa yang terjadi? Bitcoin breakout sesuai sinyal VIP. Saya juga mengatakan kalau Bitcoin akan naik
naik untuk menyusuli kenaikan global liquidity. Semua orang sudah bilang indikator ini rusak, indikator ini scam. Tapi saya bilang Bitcoin akan naik untuk susul kenaikan global liquidity. Apa yang terjadi? Bitcoin sudah berhasil menyusul kenaikan global liquidity. Saya juga bilang di grup VIP, Ethereum potensi breakout. Apa yang terjadi? Ethereum berhasil breakout. MOC, saya mengatakan kalau MOC potensi breakout dari bullish falling wedge pattern. Apa yang terjadi? MOC terbang, guys. Sekarang SPX, di sini ada pola ascending triangle. Saya mengatakan kalau harga bisa breakout. Apa yang terjadi? Sesuai sinyal VIP, harga breakout. PP, saya juga mengatakan ini akan breakout. Apa yang terjadi? Sesuai sinyal VIP, PP berhasil breakout. Penggu, meme coin lagi. Banyak yang udah nyerah dan gak mau trading meme coin karena sudah boncos. Tapi di grup VIP kita cuan gede-gedean dari meme coin. Saya kasih sinyal di grup VIP dan mengatakan Penggu potensi breakout. Apa yang terjadi? Penggu meledak, guys. Dan yang terakhir kita punya hype. Hype sempat koreksi dalam dan semua orang kira ini sudah topnya. Tapi saya mengatakan kalau hype bisa naik dan membuat all time high lagi. Apa yang terjadi? Hype terbang dan membuat all time high lagi sesuai sinyal yang saya kirim di grup VIP. Dan semua member saya sedang profit saat ini, guys. Alt season sudah mulai. Tapi realita gelapnya 99% altcoin itu sampah yang tidak akan naik. Ini mengapa teman-teman semua rugi di altcoin. Karena 99% itu altcoin sampah yang nggak akan naik. Kalau kalian tidak memiliki strategi atau sinyal koin yang tepat, kalian akan ketinggalan peluang untuk mengubah hidup kalian. Karena alt season adalah waktu di mana kita bisa cuan gila-gilaan, guys. Ini adalah waktu di mana kita bisa mengubah hidup kita semua. Jika teman-teman mau sinyal dan strategi untuk cuan di altcoin dan juga meme coin, silakan join Art Masterclass. Saat ini kita sedang mengadakan diskon yang paling besar yang akan pernah ada. Dari 10,5 juta jadi 3,5 juta. Saya hanya kasih diskon spesial ini 3 slot saja, guys. Siapa cepat dia dapat. Untuk registrasi Art Masterclass, silakan kunjungi website saya. Linknya ada di description.